Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ada yang pasti itu di Abi yang kita main. Itu GTA 5 goblok yang di Abi yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita semua kembali melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga tetap bersemangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga mampu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ta'lim tafsir Al-Jalalain, seperti biasanya ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, mari anak-anakku semuanya kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari anak-anakku membaca surat Al-Fatihah, kita ikhlaskan dengan niat untuk kebaikan dan pahalanya kepada seluruh yang berjasa dalam mulai dari membangun sampai mengembangkan DDI. Ya. Termasuk juga para guru-guru yang berjasa, dan tidak lupa pula kita niatkan kebaikan Al-Fatihah kepada ulama yang kita baca kitabnya. Ya, termasuk kitab tafsir Al-Jalalain ini. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membaca doa belajar dengan harapan mudah-mudahan ta'lim yang kita laksanakan pada sore hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, dan apa yang kita pelajari Allah berikan pemahaman dengan baik. Mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan rangkaian muqaddimah sebelum memasuki ta'lim tafsir Al-Jalalain ini. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya kalau pertemuan yang lalu, sebelum memulai ta'lim, kita kasih kesempatan untuk bertanya, baik secara langsung maupun melalui pesan di Zoom ini. Namun untuk kali ini, sebelum menjawab pertanyaan anak-anakku, kita taklim tafsir dulu, ya, kita utamakan dulu tafsir taklimnya. Setelah kita baca beberapa keterangan tafsir mengenai ayat yang kita bahas, baru kita masuk menjawab pertanyaan anak-anakku. Jadi dibalik ya. Jadi bukan pertanyaan dulu baru taklim. Ini taklim dulu baru menjawab pertanyaan. Jadi silakan yang ada pertanyaannya silakan diketik. Ya, silakan diketik pertanyaannya. Yang mau bertanya langsung sebentar kita kasih kesempatan. Di sini sudah ada yang bertanya, Nabil, ya. Yang lainnya selain Nabil silakan bertanya. Baik anak-anakku sekalian, ya kita share kitabnya dulu baru kita ya awali. Anak-anakku sekalian, kali ini kita pindah tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Ya, ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin. Kita perbesar dulu. Maliki yaumiddin. Kalau arti yang sering kita baca, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Ya, itu maknanya. Ya, sekalipun kalau kita mau artikan secara letter-let di sini, ini sebenarnya artinya yaumiddin, hari agama. Din kan agama toh. Ya, ad-dinu inna dina indallahil Islam. Inna dina sesungguhnya agama. Jadi agama itu, din itu yaitu selalu diartikan agama. Jadi kalau diartikan secara letter-let sesuai makna umumnya, din, yaumiddin, hari agama. Nah, untuk menerjemahkan dengan terjemahan yang tepat, ya, dengan terjemahan yang tepat, ya nanti salah diartikan hari agama, apa itu hari agama? Makanya guru kita di sini ya memberi penjelasan yang dimaksud yaumiddin itu apa. Ya, artinya al-jaza'u. Artinya al-jaza'u, pembalasan. Ya. Al-jaza'u, pembalasan.
al-jaza'u, pembalasan. Ya, berarti sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi yang dimaksud ad-din di sini adalah al-jaza'u, pembalasan. Jadi ya, sudah tepat artinya maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din diartikan dimaknai al-jaza'u, pembalasan. Jadi hari yaum. Ya, yaum itu hari. Ya. Jadi yaum hari. Misalnya yaumul itsnain. Ya, jadi ini sekaligus kita belajar bahasa Arab ini ya. Yaum, yaum itu artinya hari. Yaumil itsnain, hari Senin. Yaumul tsulatsa, hari Selasa. Yaumul arbi'a, nah itu hari Rabu. Yaumul khamis, ya hari Kamis. Yaum, jadi yaum itu artinya hari. Ya, jadi maliki yaumiddin artinya hari yang menguasai hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamati. Wa huwa yaumul qiyamati. Yaitu pada hari kiamat. Wa huwa yaumul qiyamati. Yaitu pada hari kiamat. Jadi hari pembalasan itu, ya hari pembalasan itu terjadi atau dilakukan itu pada hari kiamat. Jadi seluruh amal perbuatan manusia, seluruh perbuatan manusia, jadi bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang bertakwa, tapi seluruh perbuatan manusia ya, akan dibalas oleh Allah. Kapan? Pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Jadi itu pasti. Jadi balasan yang pasti atas perbuatan seluruh manusia itu pada hari kiamat. Ya. Nah, ada yang bertanya misalnya, bagaimana di dunia Pak Ustaz? Apakah orang yang berbuat, orang-orang yang melakukan perbuatan, apakah itu baik atau buruk? Di dunia juga sudah dibalas. Ya, maka jawabannya iya. Ada yang dibalas, ada juga yang tidak dibalas. Jadi ada orang yang bebas dari pengadilan dunia, akhirnya dia tidak dihukum, padahal sebenarnya dia berbuat salah misalnya. Ya. Jadi di dunia ya ada yang mendapatkan balasan atas perbuatannya, tapi mungkin juga ada orang yang terhindar dari balasan itu. Ya seperti tadi. Ya misalnya dia disidang di pengadilan, tapi karena dia punya banyak uang, ya banyak duit, ya sehingga ya dia bebas ya dari hukuman, padahal sebenarnya dia salah. Betul, dia terbebas. Nah, tapi kata Allah, al-jaza'u itu pembalasan itu pasti akan diberikan kapan? Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Tidak satupun orang yang terhindar dari balasan atas perbuatan kita. Oleh karena itu, di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya, apa yang Allah ajarkan yaitu keyakinan kita terhadap hari akhirat, hari kiamat. Ya, bahwa di hari kiamat nanti Allah akan balas semua perbuatan kita. Jadi kita ini ditanamkan keyakinan dalam hati kita
Ya, seakan-akan Allah mengatakan, wahai seluruh manusia, lebih khusus lagi kepada hamba-hambaku yang beriman. Ingat, semua perbuatanmu itu tidak ada yang lepas. Maksudnya, semuanya pasti akan diperhitungkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Ya, selalu mendampingi kita. Malaikat apa itu? Yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ya, malaikat Raqib dan Atid. Ya, malaikat Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib itu tugasnya apa? Mencatat seluruh perbuatan baik yang kita lakukan. Itu Raqib. Yang ada di kanan, ya. Ya, kalau yang Ustaz tunjuk ini adalah kanan, ya. Tidak tahu kalau anak-anakku di situ kiri. Pokoknya yang Ustaz tunjuk ini adalah kanannya Pak Ustaz. Jadi di sebelah kanan malaikat itu. Baik. Sedangkan di kiri Pak Ustaz mau ambil air dulu ya. Air dulu. Sementara di kiri itu namanya malaikat Atid, ya, malaikat Atid. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, jadi kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat yang mendampingi kita, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, tujuannya apa? Supaya seluruh perbuatan yang kita lakukan itu, ya, tidak ada yang lepas dan semuanya nanti akan diperiksa dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi bahwa ayat ini Allah mengejarkan kepada kita bagaimana kita ini, ya, harus betul-betul yakin pada hari kiamat adalah hari pembalasan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ya, marilah kita senantiasa melakukan amal kebaikan, ya. Jadi amal kebaikan, pokoknya lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Jadi harus lebih banyak. Nanti kita malu. Ya, karena dijelaskan juga dalam sebuah riwayat bahwa nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah itu akan diputar, akan diperlihatkan video kehidupan kita mulai lahir sampai meninggal. Ya, jadi akan diperlihatkan. Ya, jadi kalau misalnya, ya, kita melakukan perbuatan yang tidak baik, nanti kita malu dan seluruh manusia akan lihat, oh ternyata, ya, ternyata misalnya Muhammad Nabil jam 3 lewat
Misalnya lewat 50 menit dia sedang melaksanakan taklim misalnya. Ini contoh saja. Itu ada tertulis itu. Diperlihatkan. Demikian pula sebaliknya ketika melakukan perbuatan jelek. Nanti kita malu. Kita akan malu. Dan kita akan menyesal. Ya, tapi penyesalan di yaumil akhir itu tidak ada gunanya lagi. Tidak ada lagi gunanya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa ada nanti orang-orang yang sudah ada di yaumil akhir, ya, dia sudah ada di yaumil qiyamah, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Padahal dunia sudah hancur. Dikembalikan, minta, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah, na'mal salihan, inna muqinun. Kami setelah dikembalikan ke dunia, kami akan selalu berbuat baik. Ya, bagaimana? Tidak ada lagi. Ya, tidak akan bisa lagi dikembalikan. Kenapa? Karena dunia sudah hancur. Dunia sudah tidak ada lagi. Sekarang adalah hari akhirat. Sekarang adalah hari kiamat. Nah, sebelum penyesalan itu datang kepada kita, jadi sebelum datang penyesalan itu, maka anak-anakku sekalian, kalian ini masih sangat muda. Ya, biasakan diri untuk selalu berbuat baik. Biasakan. Ya, ala bisa karena biasa. Kita bisa melakukan perbuatan baik ini, baik ini, baik ini, baik ini karena sejak kecil sudah dibiasakan. Misalnya sholat, ya. Sholat, biasakan terus. Biasakan sholat. Setiap masuk waktu sholat. Jadi rutinkan sehari semalam 5 kali sholat. Nah, kalau ini dibiasakan terus, dibiasakan kita lakukan, insya Allah akan jadi biasa. Tidak disuruh lagi. Ya. Tidak disuruh lagi untuk sholat. Ya. Misalnya busran tidak disuruh lagi sama orang tuanya, busran, coba pergi kamu sholat, ini sudah masuk waktu. Tidak disuruh lagi. Muhammad Alif, ya, Muhammad Arya, Muhammad Nabil, tidak disuruh lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya. Jadi anak-anakku sekarang ini karena masih sangat muda, ya, mulailah sekarang membiasakan berbuat kebaikan. Sholatnya, ya, dirutinkan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, baca Qur'annya, jangan sampai tidak mengaji dalam sehari semalam, harus mengaji, apalagi kalian ini santri. Di pondok ada program tahfidz, ya. Jadi ya terus tingkatkan kebaikannya. Yang paling utama adalah ini harus dibiasakan berbuat baik sama orang tua. Ya, itu harus dibiasakan. Perbuatan baik. Ya, harus dibiasakan. Kalau tidak terbiasa mulai sejak dini, mulai sekarang, ya, maka itu gambaran kehidupan kita nanti akan seperti itu. Ya, jadi sejak kecil tanamlah kebaikan, nanti setelah dewasa akan berbuah manis. Ya, maka kebaikan itu akan muncul nanti insya Allah. Jadi saya berharap kepada anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar senantiasa berbuat kebaikan karena kita meyakini bahwa semua amal perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan ingat
Sebab perbuatan baik yang kita lakukan inilah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Memang betul, bukan karena amal kita yang membawa kita masuk surga. Ya. Tapi itu karena rahmat Allah. Tapi perlu diingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita akan peroleh, kita bisa peroleh karena ya amal kebaikan yang kita lakukan ya sebanyak-banyaknya selama di dunia. Itulah yang membuat kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi itu karena rahmat Allah. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa rahmat Allah itu bisa kita peroleh dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi tidak lepas. Ya, jadi tidak lepas. Berbuat baik itu menentukan apakah kita selamat atau tidak. Baik anak-anak sekalian, ya kita akan sambung sedikit. Kita lihat kembali kitabnya. Wa khussa, ya, wa khussa. Jadi catat terjemahannya. Wa khussa bizikri, wa khussa bizikri wa khussa bizikri, dan secara khusus, wa khussa, dan secara khusus, wa khussa, dan secara khusus, bizikri, dengan menyebutkan lafaz yaumuddin, jadi bizikri dengan menyebutkan lafaz, in lafaz apa? Jadi lafaz, jadi kembali ke sini, yaumiddin. Jadi secara khusus dengan menyebutkan lafaz bizikri, dengan menyebutkan lafaz yaumiddin ini, jadi di sini guru kita ingin menjelaskan apa maksud penyebutan yaumiddin di sini. Makanya disebutkan di sini wa khussa bizikri, dan secara khusus menyebutkan lafaz yaumiddin ini, ya, li'annahu, jadi li'annahu, karena sesungguhnya, li'annahu, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya hari itu la mulka, la mulka, tidak ada kekuasaan. Jadi karena sesungguhnya hari itu tidak ada kekuasaan, la mulka zahiran,
La mulka zahiran, tidak ada kekuasaan yang jelas, yang nyata, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, li ahadin satupun, li ahadin satupun. Jadi la mulka, tidak ada kekuasaan zahiran yang jelas atau nyata, fihi di dalamnya, li ahadin satupun, ya itu kita artikan letter-let ya. Ya, tapi kalau dimaknai secara umum, tapi tak usah dicatat ya. Nah, jadi maksudnya di sini dengan menyebutkan secara khusus disebutkan di sini Yaumiddin, ya, karena sesungguhnya hari itu, hari pembalasan itu, tidak satupun orang yang mempunyai kekuasaan yang jelas, yang nyata, tidak satupun orang yang memiliki kekuasaan ya yang jelas, yang nyata, illallah. Ya, lihat ini, illallah. Illallah illa lillahi ta'ala. Illa lillahi ta'ala, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Saya kira sampai di situ ya. Jadi sampai illa lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian, sedikit kita jelaskan, kemudian kita akan jawab pertanyaan anak-anakku yang sudah masuk. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ini kata mufassir, ya, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya di dunia. Ya. Bukan hanya di dunia, tetapi Allah itu berkuasa juga sampai di akhirat. Dan di akhirat, lebih ditegaskan lagi bahwa tidak satupun orang yang memiliki kekuasaan. Tidak satupun orang yang berkuasa. Maksudnya tidak satupun orang yang kemauannya ingin berbuat begini lalu dia bisa lakukan. Tidak ada lagi. Semua makhluk pada hari kiamat semuanya dalam kuasa Allah. Semuanya dalam kuasa Allah. Kalau misalnya di dunia itu kan ada yang berkuasa. Bahkan kalau kita baca sejarah, ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, siapa itu? Yaitu Firaun. Ana rabbukumul a'la. Itu dalam Al-Quran dijelaskan pengakuan daripada Firaun. Firaun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Artinya dia punya kuasa. Nah, itu di dunia. Itu di dunia. Jadi boleh saja ada manusia, ada makhluk yang menyatakan bahwa dia berkuasa. Kenapa? Karena dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa berbuat apa? Mau begini, mau begini. Atau tidak perlu terlalu jauh. Tidak perlu terlalu jauh. Kita saja ini, ya, kalau kita mau berdiri, kita bisa berdiri. Kalau mau duduk, kita bisa duduk. Kalau kita mau ikut taklim, ya kita ikut taklim. Yang tidak mau, ya tidak mau juga. Berbagai alasan. Ya kan begitu. Ya kan ada juga mungkin ya mudah-mudahan yang tidak hadir ikut taklim ini ya betul-betul karena faktor misalnya tidak ada kuotanya, habis pulsanya, habis ya kuota internetnya sehingga tidak bisa ikut taklim. Mudah-mudahan karena itu, bukan karena faktor
kemalasan, bukan karena faktor kita tidak sukaan belajar. Ya mudah-mudahan lah kita berhusnuzon ya. Mudah-mudahan karena betul-betul faktor ya tidak ada kuotanya kasihan, atau karena faktor jaringan tidak bagus sehingga putus-putus kedengaran, daripada kedengarannya putus-putus habis kuota, mendingan tak usahlah, lebih baik keluar saja, tak usah ikut bergabung. Ya kan ada nanti videonya ya Ustaz kirim video YouTube-nya. Oke lah kalau dengan alasan itu. Tapi kalau ada santri, khususnya santri putra ini, yang dimana tingkat partisipasi ikut taklim ini itu sangat kurang, ya mudah-mudahan lah yang tidak ikut taklim semata-mata karena faktor tadi, tidak ada kuotanya, jaringannya tidak bagus, jadi bukan karena faktor-faktor yang lain. Ya, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir, di yaumil qiyamah itu mutlak satu-satunya yang memiliki. Tadi saya katakan kalau di dunia boleh saja manusia bisa berbuat semaunya karena dia masih punya kuasa, ya. Dia masih punya kemampuan. Tapi di yaumil akhir tidak ada lagi manusia yang mampu berbuat sesuai keinginannya. Tapi semuanya itu ya atas keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah Maha Kuasa. Ya. Allah kuasa menyiksa kita, Allah kuasa memberi kita kenikmatan dengan dimasukkan ke surga. Allah itu kuasa. Ya. Anak-anakku sekalian, saya kira itulah kajian ta'lim tafsir kita, dan ini belum tuntas ya, belum tuntas tafsir surah Al-Fatihah ayat keempat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan, ya, kita akan lanjutkan kajiannya insya Allah pada Rabu yang akan datang. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan jawab pertanyaan dari Muhammad Nabil, ya. Ustaz, saya ada pertanyaan. Kenapa orang Islam tidak boleh pelihara anjing dan tidak boleh makan babi? Nah, yang jelas kalau tidak boleh makan babi itu karena jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 misalnya, ada juga surah Al-Baqarah, ya. Tapi khusus dalam surah Al-Ma'idah di situ dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, ya. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan. Ya, sudah jelas ya. Jadi dalam ayat ini Allah nyata-nyata secara teks, secara tertulis mengatakan hurrimat, diharamkan bagi kamu, alaikumul maitah. Maitah itu artinya bangkai. Ya. Bangkai, yang dimaksud bangkai di sini adalah bangkai yang dihukumkan haram karena ya kan bangkai itu kan sesuatu yang sudah tidak hidup lagi kan. Tapi bangkai yang dimaksud adalah bangkai yang masuk haram. Misalnya ada ayam mati dengan sendirinya, tidak disembelih. Mungkin karena sakit. Nah, dagingnya itulah yang bangkai. Berbeda kalau ada ayam dipotong, disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ayamnya.
sama-sama mati. Ada mati karena sakit dia disembeli, ada mati karena disembeli, sama-sama mati, tapi satu itu bangkai yang tidak boleh dimakan. Jadi hurrimat alaikumul maitat, diharamkan bagi kamu bangkai. Waddamu, darah, ya, itu haram juga dimakan darah. Ya. Ya, kecuali darah ikan. Jadi kalau misalnya Muhammad Nabil bakar-bakar ikan misalnya ya, bakar ikan. Ya, mungkin karena tidak terlalu matang bakarnya. Ya, misalnya ini biasanya ikan bolu, biasa ikan bolu. Terus kita mau makan, tiba-tiba masih ada darahnya. Nah, darah ikan itu tidak haram, halal. Ya. Jadi itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Jadi darah itu diharamkan juga. Walahmul khinzir, dan daging babi. Jadi tadi ditanyakan kenapa apa? Jadi jelas itu hukumnya dulu ya. Nah, selanjutnya kenapa tidak boleh makan babi? Ya. Tidak boleh makan babi itu menurut penelitian, setelah diteliti ternyata ya, dagingnya itu jadi ada semacam cacing, ya, ada semacam cacing, dan itu berbahaya bagi tubuh. Jadi sudah diteliti. Jadi saya tidak tahu ada nama cacing itu, tapi kecil. Nah, di dalam daging babi itu kalau dimakan itu bisa berbahaya, membahayakan tubuh. Ya, cacing pita ya, kalau nasa cacing pita itu ada. Kalau itu masuk, maka itu akan membahayakan tubuh. Nah, makanya itu dilarang. Ya, makanya dilarang. Kalau seandainya kita tidak tahu, misalnya tuh, kalau kita tidak tahu jawabannya misalnya, kenapa diharamkan, terus tidak tahu, bukan berarti kita tidak boleh ikuti itu. Tidak. Yang namanya perintah Allah atau larangan Allah, sami'na wa ata'na. Kita harus dengar dan kita harus taat. Jadi kalau Allah perintahkan sholat maghrib 3 rakaat, tidak bertanya, Pak Ustaz, kenapa maghrib itu 3 rakaat? Emangnya kalau tidak tahu maksudnya, tidak tahu hikmahnya, misalnya kenapa 3 rakaat? Kalau tidak tahu, terus tidak sholat? Tidak. Jadi apakah tahu jawabannya atau tidak? Ya, tahu atau tidak tahu jawabannya, tetap kita harus sami'na wa ata'na. Ya. Nah, kemudian kenapa tidak boleh pelihara anjing? Sebab kalau kita pelihara anjing kan di rumah, maka kata Nabi dalam hadisnya, rumah yang ada di dalamnya anjing, maka malaikat tidak masuk ke rumah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi menghalangi malaikat masuk ke rumah kita kalau ada anjing. Makanya itu lebih baik ya, kita sebagai seorang muslim itu jangan pelihara binatang seperti itu. Kalau suka binatang misalnya bisa burung ya, pelihara burung. Yang penting burungnya dikasih makan. Sebab kita juga berdosa, kita pelihara burung terus kita tidak kasih makan. Ya, bisa juga misalnya kucing. Silakan pelihara kalau memang suka binatang-binatang. Yang penting kasih makan. Ya, yang penting kasih makan. Sebab kalau pelihara kucing misalnya terus menahan kucingnya lalu mati, itu kita berdosa sekalipun itu binatang. Ya, begitu Muhammad Nabil ya. Ya,
pengharaman babi dan tidak boleh memelihara anjing, sebabnya apa kita sudah jelaskan. Selanjutnya saya lihat dulu. Ya, masih Nabil ya, masih Nabil. Apa hukumnya kalau kita sholat tapi tidak berwudu? Jadi hukum sholat kita itu tidak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena wudu itu syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Ya, ada berapa syarat sahnya sholat? Ada 5. Pertama, ya masuk waktu. Ya, al-ilmu dulu, al-ilmu. Kita harus tahu. Ya, al-ilmu bidukhulil waktu. Kita harus tahu waktu masuknya sholat. Kemudian harus suci dari najis. Kemudian harus suci dari hadas. Kemudian menutup aurat. Lalu menghadap kiblat. Ya, itu. Ya, jadi kalau wudhu itu masuk suci dari hadas. Jadi suci dari hadas itu masuklah wudhu di situ di dalamnya. Karena wudhu itu tujuannya mensucikan hadas kecil. Ya, hadas dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar itu disucikan dengan mandi. Ya, jadi begitu Nabil. Kenapa bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak berwudu? Hukum sholatnya itu tidak sah. Ya, dan kalau dia sengaja, dia sudah tahu bahwa kalau tidak ada wudu lalu kita sholat, dia tahu hukumnya tidak sah sholatnya. Tapi dia tetap sholat padahal ya tidak ada wudunya, maka dia haram. Dia melakukan perbuatan yang haram. Ya. Kemudian selanjutnya, ya Anda tahu apakah masih ada lagi? Muhammad Alif. Ya, Muhammad Alif, ya terakhir ya. Bolehkah agama Muslim merayakan ulang tahun? Oh, maksudnya apakah kita sebagai seorang Muslim bisa merayakan ulang tahun? Ya, anak-anakku sekalian, ini saya sudah bahas panjang lebar di Putri. Ya, jadi begini, anak-anakku, kalau saya mau kirimkan videonya nanti lebih panjang lebar di sini saya sudah jelaskan ya. Coba silakan, ini saya kasih video secara privat ya. Silakan mulai dari Muhammad Busran, Alif, Arya, Nabil, Tiar. Jadi silakan ketik nomor HP-nya di situ, baru saya kirimkan ya link videonya. Di situ saya sudah panjang lebar jelaskan bagaimana kita sebagai seorang Muslim merayakan hari ulang tahun. Tapi saya jawab singkat, merayakan hari ulang tahun bagi kita sebagai Muslim itu boleh, ya, tidak ada masalah, boleh. Cuma yang perlu diperhatikan adalah caranya. Inilah caranya yang kalau tidak benar maka tidak boleh. Nah, cara seperti apa? Misalnya pakai tiup lilin. Menurut Pak Ustaz itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan budaya Muslim, tapi itu budaya orang Barat. Orang Barat itu bukan Islam. Ya, jadi kalau kita lakukan seperti itu sama dengan mereka, itu tidak boleh. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, karena ini sudah mau habis waktu, jadi silakan dicatat nomor HP-nya. Saya nanti kirim
link videonya baru anak-anakku bisa lihat ya. Yang sudah masuk nomornya Busran, Arya. Yang lainnya coba silakan. Alif. Ya, Alif sudah ada. Oh, jadi Busran. Ini salah ya. Yang mana yang salah itu? Oh, nanti kita lihat ya. Atau ya kalau misalnya belum masuk semuanya, nanti ya kalian kan sudah tahu siapa yang hadir di sini, yang sudah terima link videonya, kirimkan ke temannya yang hadir. Ya. Nanti bisa buka pengajian untuk Putri, di situ saya sudah jawab panjang lebar mengenai bagaimana kita sebagai muslim berulang tahun. Anak-anak sekalian, saya kira demikian kajian kita, taklim kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anakku yang rajin ikut taklim, ya, yang rajin ikut taklim, saya doakan semuanya menjadi anak yang soleh. Ya, ya, karena ciri anak yang soleh itu dia semangat belajar. Insya Allah, mudah-mudahan yang belum masuk, kita doakan mudah-mudahan Rabu yang akan datang ya bisa masuk juga. Ya, tidak ada kendala atas dukungan semua orang tua. Demikian, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.